Masalahnya ya memang ya harusnya kan anak usia dini itu masih belajarnya tuh masih sambil bermain. Tapi kalau zaman dulu, nggak usah zaman dulu saya sekolah aja kan masih belajar tuh kelas 1 ini Budi, ini Susi. Nah sedangkan di kelas 1 sekarang Dayu sudah bercerita. Nah bagaimana? Ya sudah membuat kalimat yang sebenarnya gurunya atau pemerintahnya. Kadang juga kita suka bingung. Dituntut untuk belajar menyenangkan, tapi materi yang ada di SMP sudah masuk SD, yang harusnya di kelas 3 sudah di kelas 1, kelas 2 sudah pembagian perkalian hektometer itu ya sentimeter. Nah bagaimana sedangkan kelas 2 usia baru 7 tahun 8 tahun. Nah yang bikin stres bikin gurunya bingung, muridnya bingung, yang di atas nggak enak tinggal nyuruh-nyuruh aja. Banyak nih tetangga saya juga ketika mereka masuk SD mereka kaget, wah ternyata di SD seperti itu sudah harus anak tuh udah bisa baca, ngelihat buku prima, waduh pelajarannya udah bikin kalimat, Dayu bercerita, Beni Udin bercerita, istilahnya gitu ya, buat kalimat. Oh ternyata di SD tuh kita masuk SD anak sudah bisa baca. Tuntutan yang dibingung tuh tuntutan 1 bulan kita harus selesai 1 tema istilahnya. Iya, satu semester harus beres 4 tema. Suka bingung saya juga Bu. Pertama kan tuntutan seperti kata ibu itu tuntutan. Sementara pemerintah itu harus belajarnya, anak itu harus belajar menyenangkan. Sementara pemerintah sendiri yang ngasih materinya terlalu tinggi. Harus gimana gitu? Penerapannya sama. Terus rapat itu online ya Bu ya? KKN juga harus tinggi ya. Kalau mungkin kalau di PAUD atau di RK, di TK tidak istilahnya nilai yang dituntut. Sementara kalau untuk jenjang SD atau MI udah nilai yang dituntut. Udah anak itu harus udah ya seperti ibu itu tadi ya, materi sudah tinggi. Jadi sementara dari pemerintah itu nggak dituntut anak nggak harus bisa baca, harus bisa ini. Sementara dia sendiri yang ngasih materinya tinggi gitu. Aku harus gimana ini? Apa gurunya yang nggak bisa? Apa emang nggak bisa baca? Yang salah itu siapa? Terus rapat juga online rapat juga. Itu online. Kalau misalnya kita ya ngajar yang belum bisa apa-apa ngasih nilai berapa ibu? Sementara A1, 2, 3 juga belum tahu. Bingung Bu. Sementara pemerintah itu nggak boleh anak itu tinggal kelas. Nggak boleh anak tinggal kelas Bu. Online Bu, kemarin itu langsung nggak bisa dirubah. Kalau udah online kita mau merubah nilai itu nggak bisa Bu. Nggak bisa. Itu yang jadi permasalahan itu seperti itu. Jadi harus gimana nih? Untuk menyinkronkan antara PAUD, TK sama ini. Sementara di SD atau MI juga sama. Tuntutan itu anak harus bisa, tuntutan dari pemerintah itu ya. Emang ya pemerintah bilangnya ya anak harus belajar merdeka gitu ya. Sementara kenyataannya itu harus nilai gitu, seperti itu. Saya juga bingung untuk menerapkannya itu seperti apa gitu. 4 hari itu tema 1 sudah selesai gitu, terus habis itu ulangan harian kan bingung gitu tuh kalau anak yang nggak bisa. Itu buku panduannya emang dari Kemendikbud seperti itu. Iya, itu boleh banget itu. Katanya di SD nggak ada tuntutannya, kalau kita selalu bilang gitu. Ketika kita bilang kan tuntutan dari SD, mereka bilang kita nggak pernah nuntut anak SD harus begini-begini. Itu kok Kemendikbudnya jawabnya. Dia nggak nuntut ini, tapi kan dia nuntut nilai rapor. Iya, online juga. Anak nggak boleh kalau misalnya ya kalau misalnya hanya catatan seperti di ini ya nilainya anak sudah disebut, anak sudah mampu, misalnya mampu dalam ini, kita juga nggak misalnya masalah ya. Tapi kalau dia dituntut nilai Bu, anak sudah bisa misalnya begini, itu yang dituntut itu nilai. Oh, belum berubah ya? Belum, masih KKN dan nilai angka ya? Masih 50 itu Itu dari kelas 1. bisa tidak bisa KKN 75. Berarti besok kita kok ketemu orang Kemendikbud kita ngomong. Iya, ini kita itu buktinya ya. Mereka bilang
Kita tidak nuntut anak SD kelas bawah untuk begini-begini. Dia bilang kalau anak SD kelas bawah itu masih selanjutan dari PAUD. Boleh minta ini aja, kalau misalnya anak harus belajar asal seperti di sini, kita lanjutkan materinya bukan lagi seperti di itu. Iya, harus diturunkan lagi ya. Tidak lagi ada tuntutan angka, harusnya itu anak kelas 11 itu masih secara observasi ya harusnya ya, karena mereka masuk ke anak usia dini, jadi masih mengobservasi si anak mampu gimana, bukan lagi dituntut angka. Kalau dituntut angka kan susah, jadi berkelanjutan nih stresnya anak ya. Jadi guru kelas 1 berarti tidak bisa misalkan karena memang temanya ada di situ juga sama ya. Ya, tema sama tema, tetapi tuntutannya berbeda ya. Cara belajarnya berbeda. Iya. Kalau ke kami ya, memang anak bercerita, tapi dari ucapan bukan menulis kan. Anak bercerita itu dari dia menceritakan dengan ngomong. Iya. Kan? Kalau biasa sudah harus tulis ya. Kalau biasanya misalkan kenapa Dayu ini langsung dijawab dengan tulisan kan? Iya. Kenapa Dayu misalkan menangis karena Dayu tidak membawa uang jajan ke sekolah? Nah, itu Dan itu harus ditulis ya. Padahal harusnya kan kalau masih itu kalau masih diomongin kan masih bisa ya. Dia menjawab pertanyaan dengan mengucapkan itu kan masih bisa. Tapi kalau ditulis kan ini sudah terlalu tinggi. Tinggi buatlah kalimat dari kata bintang. Iya. Nulis juga ya. Kadang-kadang di kelas 1 itu kalau yang nggak bisa kita satu-satu. Iya, betul. Itu. Iya. Bukan 1 2 mereka. Ada 60. Soalnya saya merasakan sendiri, saya dulu pas ada kelas 1, ada kelas 2 seperti itu. Gitu. Kalau kita ke zaman dulu ya di SD kelas 1 kan masih belajar membaca gitu ya. Masih pengenalan, angka juga pengenalan, kenapa mesti harus iya masih pakai pagar. Sebenarnya itu kan lebih menyenangkan buat anak kan. Tetapi itu udah nggak bisa lagi ya. Ada kelas seminggu untuk pengenalan angka 1 seminggu bisa. Karena harus tema itu subtema itu harus bisa terkejar ya. Kan kita kenapa ngajarin Justin GTK karena tuntutan di SD. Nggak ada itu SD nuntut kayak gitu. Seperti itu kayak Kemendikbud. Memang tidak menuntut, tapi menurut saya pembodohan jadinya. Karena kalau zaman dulu kan yang pertama itu yang dinilai kognitifnya, yang kedua afektif, yang keterampilan. Iya. Tapi sekarang yang pertama itu afektif, sikap. Yang kedua keterampilan, kognitif itu pengetahuan terakhir. Jadi memang kan katanya tidak usah memaksakan anak. Karena kan mindset pemerintah banyak orang yang tidak bersekolah tapi bisa sukses. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Rezeki orang berbeda-beda. Iya. Masa depan orang berbeda-beda. Tapi mindsetnya sudah tidak. Ayo kita buka lapangan pekerjaan. Meskipun tidak sekolah lulusan SD, SMP bisa jadi menteri ya. Bisa jadi gubernur. Tidak semua orang seperti itu. Jadi menurut saya secara tidak langsung pemerintah pembodohan anak bisa, tidak bisa harus naik. Belum bisa baca, belum bisa naik aja. Jadi nanti pas stres. Itu yang bikin jadi seperti pas stres. Bingung. Gimana kalau dikasih PR, ditulis di papan tulis, tapi teman-temannya belum selesai itu, kalau sudah pulang harus pulang gitu. Sedang buku paketnya mereka nggak boleh dipinjam. Nggak boleh. Soalnya sehingga kayak gitu. Kadang-kadang saya itu ya ikut belajarin tetangga itu, ini soalnya gimana Mbak? Iya saya nggak tahu. Nah kok nggak tahu? Kan saya nyatanya belum selesai masa kira. Terus apa yang pulang? Sama guru disuruh pulang nggak dihapus. Tidak boleh ada LKM. Boleh guru membuat sendiri, tapi kan tidak bakal bekerja. Anak kita banyak. Kan di SD itu anak minimal 20 ya, satu kelas itu. 20 Bikin LKS nggak ada dana buat fotokopi ya? Bukan nggak kejar waktunya. Oh gitu. Karena kita juga udah menjelaskan. Iya. Kadang itu sampai ada yang pertanyaan saya kaget. Kan kalau zaman dulu kita ulangan tuh benar-benar bisa nggak bisa anak kerjain sendiri gitu. Karena kan ibaratnya kalau nilainya jelek juga bisa dimarahin di rapor. Nah sedangkan sekarang kan kita bingung ya. Anak banyak yang belum bisa baca. Soalnya panjang-panjang
Udah dibaca sampai jawab. Misalnya bola ya tulis B. Itu sangat bingung. Itu lagi SD gitu ya Bu Dewi. Iya, mas sekarang seperti ini. Iya. Makanya sih dikasih tahu apa misalnya. Kalau nggak dikasih tahu akan selesai. Iya. Jadi yang penting sosial spiritualnya Pelajaran agama aja di sana seminggu berapa kali sih? Iya, kalau di kita kan memang agama tiap hari. Kalau biasa kan nggak mungkin kan. Makanya kalau masalah spiritual, kalau mungkin PAUD bisa lah kerjaan spiritual karena kita tiap hari. Ya, tapi kalau di SD kan paling seminggu sekali ya agama ya. Dua kali itu kan. Seminggu sekali ya. dulu mah anak takut orang tua, sekarang orang tua takut anak. Kembali kalau sekarang. Iya, harusnya kan menjadi teman, bukan takut. Beda lagi kan, kalau menjadi teman kan saling sharing. Kalau takut kan jadi semua kemauan anak diikuti. Kadang saya kalau misalnya ada yang misalnya ada pelatihan apa suka pengen dulu pernah ada pelatihan kan saya ngomong gitu penasaran saya soalnya gerak guru renang gitu coba aja silakan bapak istilahnya Ngajar anak semua gimana yang beragam gitu Rasanya itu susah. ya yang beragam gitu gimana karena waktu ada akreditasi ada pengawas saya kebetulan disuruh ngajar gini dia juga tahu itu yang ada yang kalau saya ngajar nih terus terang saya dari dinas itu terus terang saya nggak bisa terus terang saya itu dia sendiri juga seperti itu gitu ya. Makanya kayaknya perlu dengan Kemendikbud itu begitu. Iya. Dan kumpul kayak gini pun kita jadi Iya. tahu gitu ya Bu ya. Untuk ayo kita sama-sama nih ke sana ke atas gitu. Padahal kalau kumpul kamera jadi serang bisa tahu. Iya, bisa habis mereka. Tapi apa bukunya banyak banget. Coba sok papan ajar gitu. Kalau lama-lama sehari aja kayaknya sehari juga. Terus anaknya jangan di briefing Bu. Biasanya kan kita mau ada akreditasi, anteng ya, anteng gitu, jangan di briefing sekali. Jangan. Anak sekarang juga di briefing udah paham, anak TK juga di briefing paham. Anteng ya, nanti yang jawab satu-satu gitu. Jadi anak sekarang tuh cepat merekam. Jadi ketika ada hal yang negatif di depan mata dia, semuanya direkam. Jadi apa ya? Udah spontan langsung ini. Jadi tak menakutkannya buat orang tua tuh anak sekarang begitu, lebih pinter, cepet meresap semuanya, cuma semuanya diresap gitu, belum Memilas kan bisa memilas. Makanya waktu SD kan bingungnya gitu ya, dari atas tidak ditiadakan memaksa, tetapi buku yang disuguhkan Lagi buku yang dikasih, nah itu sama aja memaksa gitu kan. Dia bilang nggak memaksa, tapi buku yang dia kasih memaksa. Ya, namanya manusia kan sama aja istilahnya lagi bisnis. Udah kan sekolah disuruh ya Bang Bos alihkan kepada buku pelajaran modul ya padahal tema aja belum beres sudah dikasih modul dikasih buku. Iya, benar-benar. Ibaratnya gitu. jadi perpustakaan isinya bukan buku cerita, modul. Padahal zaman dulu bukunya bisa diwariskan bermanfaat banget ya. Iya. Itu numpuk ya. Numpuk betul. Sakaan numpuk Iya, istilahnya. iya. Tapi numpuk nggak berguna gitu. Enggak, temanya sama tapi di dalamnya Beda. ya jadi tidak bisa dipergunakan lagi. Percobaan murid sama gurunya itu yang jadi kayak lagi percobaan mereka di atas enak nikmatin kita yang pusing Itu kayak kemarin AMBK ya. iya AMBK Ya, AMBK itu yang kelas 5 ya. Iya. Nanya ke ini tuh tujuannya untuk apa AMBK itu? Ada selentingan ya ini untuk mengukur anak pembelajaran kemampuan anak terus pembelajaran gurunya itu sampai mana bisa nggak dia mendidik anak seperti itu. Benar, kalau misalnya bisa nilainya itu kita di pelatihan lagi. Iya, gurunya juga kalau ke anak yang belum bisa pembodohan juga pembodohan. Jadi ditemenin, diajarin, jadi ada jokinya gitu kayak joki. Dikasih tahu. Akhirnya Ya, semuanya ibaratnya ya tambah-tambahan belum selesai udah loncat lagi ke kalimat-kalimat belum selesai loncat lagi gitu jadi setiap hari loncat Jadi
batasan guru mengajarkan itu sampai mana batasannya nggak tahu, anak berhasilnya sampai mana, sampai mana itu nggak tahu, nggak bisa keukur. Berarti teorinya bubar tuh. Kan harusnya teorinya kan anak fokus sampai bisa baru pindah. Iya. Teorinya, Kalau tapi dulu ya tidak tuntas, belum tuntas ada ya. Nah sekarang tuh tidak ada. Mereka pokoknya langsung aja mau bisa mau nggak langsung gitu. lanjut karena anak tidak boleh ngendok, tidak boleh ngendok. Kalau dulu zaman saya masih ada tidak tuntas. Tapi ketika habis UTS ya, habis kita tes akhir, ada kan jenjang waktu kita Media gitu. Sekarang nggak ada lagi. karena tidak ada belum tuntasnya itu ya. Tuntasnya juga. Oh, berarti kalau tuntas nggak tuntas habis tes itu digugat rata gitu ya? Harus Yang nggak bisa gimana caranya harus tuntas satu ya. Gimana caranya nilai 30 jadi 75 gitu Iya. Ya berarti kan gitu gimana caranya. Salahin. Karena dia dikejar KKM di Minimal pas KKM. iya benar. Jadi nilai di rapotnya itu sama dengan KKM misalkan. Kalau dulu mah 1 sampai 10, misalnya salah 1 90. Sekarang kita bingung. Nomor 1 tadi 3.1, 2 soal. Ya, misal 2 soal. 1 soal 50 poin ya, 2 soal 100 poin. Salah 1 aja, udah 50 nilainya. Salah dua-duanya 0 tuh, dari mana kita nyarinya. Jadi nilainya tuh banyak, 1 soal per KD. Jadi bracket bahasa Indonesia KD-nya ada 5. Bracket tuh nilainya berapa-berapa. Pengetahuan, keterampilan. Iya. Terus, Banyak. Anak analisis aja kan pusing. Makanya kan kurikulum itu masih kurikulum 13 ya. Udah bingung sama penilaian ya, waktunya habis ya. Itu analisisnya aja, Masya Allah. Kadang orang tua gitu, ini kok nilainya banyak amat, ada yang 0, ada yang 20, ada yang 12. Iya, itu setiap soal itu ada KD-nya tersendiri. 2023 semua jejak harus pakai kurikulum merdeka. Buku juga berubah semua ya. Iya. Jadi mau tahu mau nggak tahu semua pakai kurikulum merdeka. Benar-benar merdeka. Iya, benar-benar merdeka dengan nilainya buku tema. Tapi kita merasa lebih nyaman sih dengan kurikulum merdeka dibanding yang K13 ya. Emang lebih mudah kurikulum merdeka. Beberapa sekolah yang mampu aja berani. Tapi ya saya juga semuanya merasakan lebih mudah Bu. Dari RPPH pun Lebih gampang. formatnya gitu. Formatnya nggak ribet gitu. Jadi kalau dulu kan RPPH itu per hari, sekarang seminggu langsung bikin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi cukup satu, ibarat 2 lembar lah buat 1 minggu udah selesai. Kalau dulu kan sehari 2 lembar, sehari 2 lembar. Iya, lebih simpel. Lebih simpel. Kelihatan deh kalau di jenjang MD SD ya. Iya. Semoga juga lebih memudahkan ya. Fleksibel. Mudah-mudahan nanti SD juga sudah dapat itu sosialisasi. Iya. Kalau oh iya SD tahun ini nggak ada di Bogor sekolah ini sekolah penggerak, jadi nggak ada yang ngasih sosialisasi. Kan karena kena itu kena diskualifikasi SD. Jadi tahun sebelumnya ada sekolah yang kepilih sekolah penggerak, tapi dia nggak ngelaksanain. Akhirnya semua kena. Padahal kasihan yang lain ya. Iya, jadi semua kena. Jadi tahun ini SD nggak ada yang jadi sekolah penggerak, jadi otomatis kan nggak ada yang ngasih sosialisasi nanti karena nggak ada yang melaksanakan. Jadi langsung dari ini, langsung dari kementerian. Langsung nggak pakai sosialisasi, langsung pakai kayak gitu, biasanya gitu. Langsung di drop bukunya. Berikut saya paparkan kesimpulan pertemuan kita hari ini. Solusi dari masalah-masalah yang telah kita diskusikan diantaranya yaitu yang pertama, kita bisa menjadi sahabat atau teman anak. Anak bisa curhat ke kita, jadi mereka nggak sungkan untuk mengekspresikan atau menceritakan keluh kesahnya. Yang kedua, kunjungan rumah. Jadi di situ kita bisa, kalau mungkin kita kan biasanya ada grup WA ya ibu, di dalam setiap kelas mungkin di situ kita urung malu, kita bisa melakukan kunjungan rumah dan bisa menanyakan antar face to face bagaimana anaknya seperti itu, sehingga bisa ketemu solusi secara bersama-sama.
Yang ketiga yaitu mendampingi dan memberi aturan bermain gadget serta memberikan batasan waktunya. Tentunya ini kita lihat dengan usia anaknya juga. Kadang-kadang kita anak usia bayi udah bisa tengkurap atau masih begini aja di depannya, nak lihat deh, masih gitu. Terus memberikan arahan-arahan yang baik pada anak, memberikan batasan usia, nah itu. Makanya mungkin kalau anak TK sudah bisa ya kita kasih arahan hanya waktu berapa. Mungkin emang agak lama, tapi dengan berulang-ulang insya Allah anak akan paham. Terus kita setel pengaturan tontonan, memberikan kelas orang tua atau parenting ya biasanya, memberikan penjelasan kosakata yang dibawa anak-anak dari lingkungan luar maupun apa yang dia dengar. Menanamkan pendidikan agama dari usia paling sedini mungkin. Terus selanjutnya personifikasi akun, diskusi orang tua tentang hubungan suami istri, terus memberikan grup terbuka secara japri bisa jadi, mengenali sinergi masing-masing antar orang tua dan guru untuk mencapai tujuan bersama, dan menyediakan pembelajaran menyenangkan untuk anak di sekolah. Demikian untuk kesimpulan pertemuan kita hari ini. Di agenda diskusi terkumpul dengan guru-guru SD tingkat bawah. Selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah, dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanallah, dari saya dan dari kami selaku MC dan tuan rumah TKS IPS Salafisoli, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila jamuan dari kami kurang dekat. Semoga pertemuan ini kita bisa mendapatkan manfaatnya.